Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin berdoa nggak? Baik, Bu. Saya pimpin berdoa ya, teman-teman. Iya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak Ajeng. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Hadir ya? semua, Bu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah berarti kita semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun kita masih tetap harus belajar dengan bertatap maya seperti ini, tapi saya harap kalian tidak boleh patah semangat, tetap selalu jaga protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh supaya pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung dengan belajar di kelas bersama-sama gitu. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Saya share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke, sebelum saya membahas materi baru, saya mau mengingatkan kembali, apakah kalian ingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Ingat, Bu. Tentang apa? Teks prosedur. Ya, ada yang ingat nggak mengenai ciri-ciri teks prosedur? Ada apa aja? Ada 3. Yang pertama, terdapat petunjuk. Yang kedua, Ya. pernyataan umum. Dan yang ketiga, penutup. Ya, ciri teks prosedur itu ada 3, ada petunjuk, pernyataan umum, dan penutup. Teman-teman masih ingat semuanya ya? Kalau udah mulai lupa, dibaca-baca lagi materinya, catatannya dibuka-buka lagi. Oke, hari ini kita mau membahas mengenai teks eksplanasi. Di sini KD-nya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, kemudian memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi pada akhirnya nanti setelah mempelajari materi teks eksplanasi ini, teman-teman diminta untuk menulis atau memproduksi sebuah teks eksplanasi, tentunya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat, seperti itu. Tetapi sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu teks eksplanasi itu apa ya? Teks eksplanasi itu teks tentang proses terjadinya suatu fenomena, Bu. Ya, oke. Kita lihat gambar dulu. Oke, ini gambar apa ya, teman-teman? Banjir. Evakuasi banjir atau ya? Ya, banjir, evakuasi banjir. Banjir ini bisa ditulis dalam teks eksplanasi. Kalau dihubungkan dengan pengertian teks eksplanasi yang tadi disebutkan sama teman kalian, kita lihat dulu ini adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu proses, fenomena atau peristiwa yang di dalamnya juga terdapat pernyataan yang menjadi sebab akibat yang menjelaskan timbulnya fenomena tersebut bisa terjadi. Misalnya seperti fenomena alam atau fenomena sosial, seperti itu. Dan banjir tadi merupakan sebuah fenomena yang dapat ditulis dalam teks eksplanasi, karena terjadinya banjir itu ada prosesnya, ada tahap-tahapannya. Jadi nggak begitu saja langsung terjadi banjir. Ada tahapnya, entah dari manusianya maupun dari faktor alam. Kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada faktual. Ada yang tahu arti dari faktual? Izin menjawab, Bu. Jadi faktual itu kayaknya ini kayak mengandung fakta atau
kebenaran gitu loh Bu, dari kabar itu, dari tulisan itu. Ya, teks eksplanasi bersifat faktual atau sesuai fakta. Jadi informasinya tidak dibuat-buat atau tidak membuat praduga sendiri, begitu. Betul sekali ya. Kemudian ilmu pengetahuan. Apa hubungannya teks eksplanasi dengan ilmu pengetahuan sih? Izin menjawab, Bu. Ya. Teks eksplanasi ini membahas mengenai ilmu pengetahuan. Ya, jadi informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi itu sangat berhubungan dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Misalnya seperti proses terjadinya gerhana bulan atau proses terjadinya bencana banjir tadi. Jadi maksud dari ilmu pengetahuan ini adalah informasi yang ada dalam teks eksplanasi ini bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Terus yang ketiga, kronologi waktu. Di dalam tahap-tahap terjadinya topik yang dibicarakan itu pasti ada waktunya, ada kurun waktunya setiap tahap demi tahapnya. Seperti itu. Kemudian fokus pada objek. Maksud dari fokus pada objek itu apa? Izin menjawab Bu. Ya. Jadi menurut saya fokus pada objek itu pembahasannya itu fokus sama satu hal gitu Bu. Misalkan tadi kan gambarnya banjir, ya bahasnya itu cuma banjir, kayak penyebabnya banjir atau yang lain gitu. Tapi yang penting tentang banjir bukan yang lain gitu. Ya, seperti itu. Jadi pembahasannya sesuai dengan topik, tidak bertele-tele dan tidak kemana-mana. Yang terakhir ada sebab akibat. Setiap suatu kejadian seperti tadi proses bencana alam atau yang lainnya, itu pasti ada sebabnya dan ada akibatnya. Seperti itu. Kemudian, sebelum kita melanjutkan ke struktur teks eksplanasi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Silakan Mbak Mita. Untuk fenomena sosial itu contohnya seperti apa ya, Bu? Contoh dari fenomena sosial. Jadi fenomena sosial itu ada dua, yaitu ada fenomena sosial yang bersifat positif dan ada fenomena sosial bersifat negatif. Contoh dari fenomena sosial bersifat positif itu misalnya aksi solidaritas. Jadi ada sebuah komunitas yang melakukan penggalangan dana misalnya untuk para warga yang terdampak COVID-19. Kalau fenomena sosial yang bersifat negatif misalnya pembulian atau perundungan, kemudian kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Seperti itu Mbak Mita? Baik, Ibu. Oke. Di sini ada struktur teks eksplanasi nomor 1, 2, dan 3. Tetapi struktur ini masih acak. Menurut teman-teman di antara A, B, C, D, mana urutan yang benar untuk struktur teks eksplanasi? Izin menjawab ya, Bu. Ya. Mungkin kalau struktur teks eksplanasi itu tadi kan menjelaskan fenomena ya, Bu. Jadi pertama kita jelaskan dulu pernyataan secara umumnya fenomenanya itu apa. Lalu kita jelaskan lagi deretan masalahnya atau permasalahannya apa, baru ditegaskan kembali. Jadi mungkin menurut saya urutannya yang tepat adalah 3, 1, 2, Bu. Yang C ya, kita lihat dulu apakah benar. Ya, benar sekali. Jadi, struktur teks eksplanasi dimulai dari pernyataan umum. Jadi, paragraf pernyataan umum itu berisi tentang pernyataan-pernyataan tentang topik yang dibicarakan secara umum dulu. Kemudian, deretan masalah. Isinya berisi detail dari topik yang dibicarakan. Misalnya, dalam kurun waktu ataupun urutan masalahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang atau penutup ini berisi kesimpulan dari topik yang dibicarakan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada tujuan atau fungsi teks eksplanasi. Jadi tujuan dari teks eksplanasi ini adalah memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham atau mengerti fenomena yang terjadi sekaligus menambah wawasan. Seperti tadi pada ciri-ciri teks eksplanasi bahwa
teks eksplanasi ini mengandung unsur ilmu pengetahuan. Jadi, seseorang yang membaca teks eksplanasi akan menambah wawasan, tidak termakan hoax seperti itu. Jadi bisa dibuktikan. Seperti misalnya tentang fenomena terjadinya pelangi. Untuk masyarakat awam yang tidak mencari tahu atau tidak mengetahui mengenai bagaimana sih fenomena terjadinya pelangi itu secara ilmu pengetahuan, maka mereka tuh cenderung berpikir, kalian sering dengar tidak kalau terjadinya pelangi itu biasanya sedang ada bidadari yang mandi, seperti itu. Hal tersebut tentu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, dengan adanya teks eksplanasi ini bisa bertujuan untuk menambah wawasan pembacanya. Begitu. Kemudian, oke. Saya rasa kalian sudah paham ya, teman-teman. Nggak ada yang ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Kalau kalian sudah paham, kalian sudah mempunyai buku teks bahasa Indonesia ya dari sekolah? Iya, Ada, Bu. Ya, sekarang buka halaman 27 tentang proses terjadinya pelangi, kemudian baca dan pahami dan dicari apakah teks eksplanasi tersebut sudah sesuai ciri-ciri yang tadi kita bicarakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Sudah selesai membaca, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Kalian sudah menemukan struktur teks eksplanasi di situ? Paragraf pernyataan umum ada di paragraf nomor berapa? Paragraf 1. Ya, kemudian yang kedua ada apa? Tadi strukturnya yang kedua? Deretan masalah. Ada di paragraf berapa? 2, 3, 4, 5, Bu. Ya, betul. Ada yang beda? Apa semuanya sama? Semua sama ya. Kalau ada yang beda mungkin nanti bisa dibaca lagi. Kemudian yang terakhir ada penegasan. Itu ada di paragraf berapa? Paragraf terakhir. Ya, ada di paragraf terakhir atau paragraf 6. Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Bisa ya untuk menentukan struktur teks eksplanasi? Ya, Bu, sudah bisa. Oke, kemudian ada kebahasaan. Kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, pilihan kata tertentu. Ada yang tahu maksud dari pilihan kata tertentu? Bahasanya harus lugas, Bu. Ya, pilihan kata tertentu itu bahasanya harus lugas, tidak mengandung ambigu, kemudian tidak mengandung hiperbola. Kemudian ada kata teknis. Maksud dari kata teknis itu apa? Izin menjawab, Bu. Iya. Mengandung kata teknis itu, kata tersebut harus dicari maknanya di dalam kamus karena mengandung kata-kata yang keilmuan. Ya, kata teknis itu kata-katanya harus dicari di dalam PUEB atau KBBI karena banyak mengandung kata keilmuan. Kemudian ada kata baku. Kata baku juga kata-kata yang harus sama dengan PUEB tadi. Kemudian konjungsi proses. Konjungsi proses ini biasanya ada kausalitas. Ada kausalitas dan kronologis. Hubungannya ada sebab akibat dan waktu. Kemudian kata kerja pasif. Biasanya kata kerja pasif itu ditandai dengan apa ya? Izin menjawab ya, Bu. Ya. Kalau pasif itu biasanya awalannya atau prefiksnya itu ada di dan ter. Iya, kata kerja pasif awalannya biasanya ditandai dengan di dan ter. Kemudian yang terakhir ada menggunakan kata ganti. Untuk yang terakhir menggunakan kata ganti ini kita akan bahas secara lengkapnya di pertemuan kita selanjutnya ya. Kemudian, nah karena
tujuan kita terakhir itu untuk menulis atau menciptakan teks eksplanasi. Oleh karena itu, kita bahas bagaimana sih cara menulis teks eksplanasi. Yang pertama adalah menentukan tema. Jadi kalian cari tahu dulu mau tema apa yang dibahas. Misalnya fenomena sosial atau fenomena alam, atau lebih rinci lagi fenomena alamnya apa atau fenomena sosialnya apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan referensi. Setelah menentukan tema, kalian mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan referensi bisa melalui media internet, sekarang sudah mudah ya teman-teman, atau bisa melalui buku, majalah, koran, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan peta pikiran. Setelah kalian mengumpulkan referensi, kemudian kalian membuat peta pikiran seperti mind mapping, ditulis pokok-pokok yang nantinya akan dibicarakan pada teks seperti itu. Kemudian yang keempat, meninjau kembali hasil bahan tulisan. Setelah kalian membuat peta pikiran lagi, kemudian ditinjau apakah ada yang belum sesuai atau masih kurang, atau informasinya masih belum lengkap, kalian bisa tambahkan lagi. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan peta pikiran menjadi teks utuh. Setelah kalian yakin peta pikiran tadi sudah lengkap, sudah ditinjau kembali, kemudian dari mind mapping tadi dikembangkan, kemudian menjadi teks yang utuh seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada tugas ya teman-teman. Jadi tugasnya adalah membaca dan memahami teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Ada di buku paket halaman 32. Kemudian dianalisis struktur dan kebahasaannya. Dan jangan lupa disertai contoh kalimatnya. Jadi dianalisis strukturnya, yang pernyataan umum yang mana, yang deretan masalah yang mana, dan penegasan ulang yang mana. Kemudian untuk kebahasaannya kita batasi saja. Jadi yang dianalisis adalah mengenai konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat, kemudian kronologis dan keterangan waktu, dan yang terakhir adalah kata teknis. Itu saja. Nanti tugasnya dikumpulkan di link Google Drive. Nanti Ibu bakal membagi linknya di grup WA ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Oke. Tapi teman-teman, ini materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Setelah mempelajari mengenai teks eksplanasi, apa yang dapat disimpulkan dari penjelasan materi tadi? Ada yang mau menyimpulkan tidak tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Izin menjawab ya, Bu. Ya. Ini kesimpulan ya, Bu, pertanyaannya? Iya. Oke, kalau kesimpulan itu mungkin di sini kan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi ini tadi setelah menggambarkan suatu fenomena, baik merupakan fenomena alam maupun fenomena sosial. Kemudian dalam pembelajaran ini juga menjelaskan teks eksplanasi menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa terjadinya fenomena tersebut. Iya, betul sekali Mbak Ajeng. Terima kasih ya. Teman-teman sudah paham semua ya tentang yang tadi sudah kita bahas. Oke, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika teman-teman ada yang dirasa belum paham dan ingin bertanya, silahkan boleh bertanya via grup WhatsApp ya. Boleh bertanya tentang materi hari ini, atau mungkin materi yang kemarin-kemarin lupa boleh ditanyakan di WhatsApp grup, seperti itu. Ibu berpesan kembali, Ibu selalu mengingatkan bahwa selalu jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan supaya kita bisa segera melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti itu teman-teman. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.